Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sebelum saya mulai khutbahnya, saya ingin menyampaikan salam dari Ustadz Umar. Ya, beliau berhalangan hadir karena kan lagi sakit tipes. Kita doakan semoga beliau diberi kesehatan, diberi panjang umur, barakatil umul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Lalu yang kedua, beliau juga salam kepada para jamaah. Saya diwasiatkan atau disuruh ya untuk memberikan salam kepada para jamaah. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعد أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مع العسر يسرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama alangkah baiknya kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Ya, nikmat yang kita tanpa sadari maupun yang kita sadari. Dengan nikmat itulah kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas kita, ibadah-ibadah kita. Dari beribuan nikmat yang diberikan, maka kita harus tahu bahwasanya ada 3 nikmat yang harus kita sadari dan harus kita syukuri. Apa itu? Yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat berkecukupan. 3 nikmat ini yang penting kita sadari. Ya. Nah, walaupun kita dalam keseharian kita ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mendapatkan hasil. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jadi barang siapa yang ingin menghitung nikmatku, sesungguhnya dia tidak akan mendapatkannya. Ya. Jadi apa langkah kita ya supaya kita dapat diberikan nikmat dalam kepanjangan ya, tidak diambil nikmat tersebut dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap kondisi ya, kita lagi sehat berarti kita harus bersyukur. Kalau kita lagi sakit, berarti kita harus introspeksi diri kita. Mungkin kita lupa bersyukur, ya. Mungkin kita lupa dengan akhirat, kita lalai dan akhiratnya lain sebagainya. Maka syukur inilah yang membuat nikmat kita menjadi lebih banyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jadi barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka akan aku tambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur kepadaku, sungguh azabku ini amat sangat pedih. Salam serta salam tak luput juga kita curahkan kepada baginda kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, dan pengikutnya hingga akhir zaman ini. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kekuatan iman, Islam, dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah pada kesempatan yang mungkin mendadak bagi saya ya, karena
karena saya diminta badal oleh Ustadz Umar ini jam 4. Jadi saya lagi nyuci. Jadi jam 4 saya suruh badal. Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk hadir dalam kajian hari ini. Insya Allah dalam kajian ini saya ingin memberikan bagaimana kita mempersiapkan ibadah kita untuk hari kiamat nanti. Bagaimana kita seorang muslim yang Allah ciptakan, kita hidup di sini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka aku tidak akan menciptakan manusia dan jin melainkan untuk menyembahku. Namun kita perlu diperhatikan dalam ayat tersebut bahwasanya Allah ini tidak butuh ya untuk disembah, melainkan kita yang butuh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ini maha luas, ya, maha kaya, ya, maha agung, maha puja dan puji, dan lain sebagainya. Maka kita orang manusia yang terlemah, orang yang paling dasar, ya, paling rendah, kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ibadah-ibadah kita lah menjadikan rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita. Dengan rahmat itulah ya, maka pintu-pintu surga akan dibukakan untuk kita. Jadi perlu diingat bahwasanya pintu surga itu dibuka bukan karena amal kita. Pintu surga itu dibuka karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kita. Maka dalam beribadah ini sebagaimana ya cuplikan sebuah hadis mengatakan bahwasanya anta'budallaha ka'annaka tarahu fa inna lam takun tarahu fa innahu yara. Sungguhnya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus yakini dalam diri kita ya, bahwasanya ketika kita sudah beribadah itu kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya ketika kita sedang salat, maka ketika takbiratul ihram ya pertama, maka kita harus menyambungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan berpikir yang macam-macam tuh. Misalnya, wah, kunci di mana dia? Jadi ketika sholat semua yang lupa tuh ingat gitu kan. Mau utang, mau kunci dan lain sebagainya ingat gitu. Nah, ini yang perlu kita introspeksi diri kita ya. Jadi ketika kita beribadah, maka hendaklah kita ya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita sudah berusaha ya menghadirkan Allah di dalam ibadah-ibadah kita, namun kita tidak bisa. Bagaimana? Nah, di ayat selanjutnya atau di cuplikan hadis selanjutnya, fa inna lam takun tarahu fa innahu. Dan jika dalam hati kita tidak bisa ya memunculkan atau tampak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinilah bahwasannya Allah itu sedang melihat kita. Ya. Jadi Allah itu sedang melihat hamba-hambanya. Jadi kita beribadah, kita tuh lagi dilihat sama Allah tuh. Nah, makanya pada setiap kita beribadah, kita harus benar-benar khusyuk. Benar-benar ya, mementingkan diri kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Masalah duniawi tinggalin dulu. Nggak bakal sampai 20 menit kita beribadah. Ya. Dalam sekali waktu sholat kita nggak sampai 20 menit kurang lebih. Nah, makanya kita tinggalin 20 menit masalah ibadah-ibadah. Kita ingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ibadah-ibadah inilah yang akan menurunkan rahmat Allah kepada kita. Ya. Jadi kalau kita sudah khusyuk, ya sudah yakini bahwasanya Allah itu hadir dalam kehidupan kita, dalam ibadah-ibadah kita, maka insya Allah itu rahmat Allah diturunkan kepada kita. Kalau rahmat Allah Subhanahu wa taala sudah diturunkan, maka pintu surga akan dibuka selebar-lebarnya. Kita bisa masuk dari mana aja. Ya, dari pintu yang paling tertinggi, pintu yang paling standar atau lain sebagainya. Nah, maka kita harus meyakini poin pertama itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Kita bisa melihat Allah atau Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Nah, maka salah satu orang muslim ini kita harus memegang rukun Islam. 5 rukun Islam.
memegang, meyakini bahwasannya 5 rukun Islam kita pegang sebaik-baiknya. Ya. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, pastinya. Jadi siapa yang mengucapkan syahadat maka otomatis masuk surga. Ya. Jadi kita setiap membaca syahadat masuk surga, masuk Islam. Ya. Jadi barang siapa yang mengucapkan syahadat maka masuk Islam. Nah, sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, khususnya ini para remaja sih sebenarnya. Kalau di handphone itu banyak trending atau yang viral, ya, sesuatu yang mungkin ya tidak tampak kesyirikan, namun viral itu syirik. Ya, contohnya, dulu ada yang viral, contoh dalam video ya, wahai Tuhan, lagi hujan. Wahai hujan, bisa tolongkan kabulkan aku sebuah misalkan duit 10 miliar. Wahai hujan, tolonglah misalkan wahai hujan, tolonglah aku lagi kismin nih, minta duit lah. Itu dari situ ya, kita meminta selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita meminta kepada hujan. Nah, itu udah syirik itu. Ya. Makanya kita harus perlu hati-hati. Ya, kita harus kontrol anak-anak kita, handphone-handphonenya, ya, biar terjaga dari api neraka jahanam. Nah, lalu yang kedua ini tentang sholat. Sebagaimana kita harus ya menjaga sholat kita, 5 waktunya dan lain sebagainya. Yang ketiga itu adalah puasa, ya, zakat, puasa. Yang terakhir ini adalah haji bila mampu. Karena haji ini sesuatu yang amat besar ya tanggung jawabnya, maka diperlukan materi dan kekuatan fisik. Jadi tidak bisa kita ucuk-ucuk mau haji, besok mau haji nggak bisa. Ya, karena kita harus menyiapkan segalanya. Nah, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 69, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Dalam ayat surat An-Nisa ya menyebutkan bahwasanya wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Taatnya apa? Taat dalam beribadah, ya. Ibadahnya khusyuk, ya. Dia meyakini bahwasanya Allah itu hadir dalam kehidupan dia dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Rasulullah SAW, ya. Dari zina, mencuri, syirik dan lain sebagainya. Nah, maka orang tersebut, orang yang sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dalam ayatnya, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, dan mereka orang-orang yang taat itu akan bersama di dalam golongan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti bakal kumpul tuh bersama golongan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat. Nah, pertanyaannya adalah golongan yang diberikan nikmat itu siapa aja? Ya. Golongannya siapa aja nih? Orang kaya kah? Orang miskin kah? Ya. Orang yang rajin sholat kah? Ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa golongan tersebut. Yang pertama itu minan nabiyyin, dari para nabi. Nah, jadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka akan termasuk golongan ya bersama para nabi. Perlu diketahui bahwasanya nabi itu yang kita pelajari mungkin dari SD ya dan lain sebagainya itu hanya 25 nabi dan rasul. Namun ada satu hadis sahih, ya, hadis sahih yang mengatakan bahwasanya nabi yang diturunkan ya dimulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu berjumlah sebanyak 124.000 nabi.
Ini hadisnya sahih ya. Jadi 124.000 nabi. Bayangin kalau dicatat itu dari awal sampai bawah ya, sampai Nabi Muhammad. Itu susah hafalinnya. Jadi nabi yang diturunkan di dunia ini sebanyak 124.000 nabi. Nah, lalu rasul yang diturunkan ke bumi ini sebanyak 313 rasul. Ya, jadi 313 rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini sahih ya. Jadi tidak perlu kita ragukan. Jadi kalau dalam ilmu hadis, mustalah hadis, hadis itu ada tingkatan-tingkatannya. Nah, tingkatan yang paling tinggi itu adalah sahih. Ya. Jadi ketika kita menemukan sebuah hadis, misalkan hadis riwayat Imam Bukhari wal Muslim ya, atau sahih, maka sahih ini menandakan bahwasanya hadis tersebut benar faktanya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan hadis tersebut. Jadi kita nggak usah ragu nih, yakin aja, karena statusnya sudah sahih. Nah, bagaimana kalau yang lainnya, misalkan Hasan Lighairihi, ya Hasan atau Dhaif dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita pertimbangkan kembali. Tapi kalau sudah sahih, sudah kita harus yakin. Nah, maka dari Nabi yang telah diturunkan sebanyak 124.000 di dunia dan Rasul 313 Rasul ya yang diturunkan, apa bedanya? Bedanya apa sih? Nabi dan Rasulullah kok banyakkan Nabi daripada Rasul? Ya. Nah, karena Nabi dan Rasul itu punya perbedaan, ya. Punya perbedaan atau punya perintah yang berbeda. Nah, jadi kalau Nabi itu adalah yang mendakwahkan dirinya aja udah didakwahkan, ya, meyakini bahwasanya beliau itu utusan Allah, Nabi, yakini dalam dirinya. Dan dia tidak mendakwahkan ke orang lain, tidak. Ini cukup hanya dirinya saja. Ya. Nah, kalau Rasul adalah yang mendakwahkan dirinya dan ke para kerabatnya, keluarganya, masyarakat sekitarnya. Jadi tanggungan Rasul itu lebih besar daripada Nabi. Makanya Nabi yang diutus ya itu lebih banyak daripada Rasulullah. Ya. Nah, maka diringkas ya, hanya kita menghafal hanya 25 nabi dan rasul. Nabi dan rasul. Jadi itu satu, nabi dan rasul. Sebanyak 25 nabi. Nah, dari golongan nabi, lalu yang kedua golongan as-siddiq, yaitu orang-orang yang jujur, as-siddiq, ya, orang-orang yang jujur. Nah, salah satu sahabat yang digolongkan atau diberi lakop ya, As-Siddiq, yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini diberikan gelar ya sebagai orang yang jujur atau orang yang membenarkan, atau dalam bahasa Arabnya As-Siddiq ya, sebagaimana dalam kisahnya yaitu apa itu Isra Mi'raj. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj, ya, Isra itu artinya dari sara'ah, jadi mempercepat, cepat, ya. Jadi Isra itu cepat. Nah, jadi Isra ini adalah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Ya. Jadi cepat dalam satu malam, ya, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, lalu Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi langit itu ada 7. Nah, kalau Lauhul Mahfuz itu adalah tempat Allah ya menaung atau berdiam diri. Nah, masalah Allah Subhanahu wa taala ini banyak ya hadis-hadisnya. Ada yang mengatakan bahwasanya Allah itu berdiam diri di Lauhul Mahfuz. Ada yang mengatakan bahwasanya Allah ini dekat dari kita dan lain sebagainya. Nah, maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Lauhul Mahfuz, ya, itu perintah, bayangin ya, itu perintah yang paling manjur atau perintah yang harus kita kerjakan. Bayangin, dari semua ibadah ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu bersolat, zakat, ya,
Misalkan kita harus sedekah, kita harus dan lain sebagainya. Ibadah-ibadah. Hanya satu ibadah yang langsung disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ibadahnya? Yaitu salat. Ya. Jadi salat ini khusus nih. Jadi Allah perintahkan kepada Rasulullah secara langsung bertemu. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya tidak, melalui malaikat Jibril. Ya. Jadi tidak secara langsung. Nah, ini adalah istimewanya salat. Ya. Jadi dia disuruh Rasulullah itu disuruh secara langsung di Lauhul Mahfuz. Awalnya kita beribadah sebanyak 50 kali, ya, maka Nabi ini meminta ringkas atau memperpendek salat tersebut menjadi ujung-ujungnya itu 5 kali. Jadi ada beberapa kali itu toleran. Jadi ketika udah langit ke-1, ya Rasulullah SAW itu sampai ke langit 1 mau turun tuh ke bumi. Nah, Nabi wallahu a'lam mungkin itu Nabi Musa atau Nabi Isa. Nah, itu mengatakan bahwasanya, ya wahai Rasulullah, apa yang diperintahkan kepadamu, yaitu aku diperintahkan kepada umatku untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 50 kali. Nah, lalu Nabi itu berkata, wahai Rasulullah, tolong ringankanlah. Sungguhnya 50 ini sangat berat nih. Bayangin 50 kali kita sholat dalam sehari. Berat. Jadi ketika Nabi sudah meminta kepada Rasulullah, lalu Rasulullah naik kembali ke Lauhul Mahfuz. Naik lagi tuh, meminta keringan kepada Allah. Lalu diturunin jadi 35, 30, ya, 20 dan lain sebagainya. Sampai kepada 5 waktu salat. Nah, ketika sudah waktu 5, maka turun ya ke Masjidil Aqsa lalu kembali ke Masjidil Haram. Nah, besoknya ya Rasulullah SAW menceritakan kepada para masyarakat, para kerabat-kerabat, aku telah ya pergi ke Masjidil Aqsa lalu ke Lauhul Mahfuz. Aku diperintahkan kepada kalian untuk menyembah, sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah tuh dakwah ya Rasulullah kepada masyarakat yang ada di mana-mana, misalkan ada di utara, barat, timur dan lain sebagainya. Tidak ada yang percaya saat itu. Tidak ada yang percaya. Mengapa? Bayangin, zaman dulu kendaraan hanya kuda, ya, onta, ya, kedelai, keledai, ya, dan lain sebagainya. Bayangin, paling cepat itu segimana sih? Ya, paling 30-40 km. Dan orang berpikir logikanya nggak bakal nyampe itu dalam semalam. Misalkan naik kuda yang paling kencang, ya, dalam semalam itu sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu mustahil zaman dulu tuh. Oh sekarang mungkin karena ada pesawat. Kalau zaman dulu itu mustahil. Bagaimana caranya? Ya, jadi orang-orang tidak ada yang percaya. Lalu datanglah Abu Bakar As-Siddiq ini kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, aku telah mendengar ya bahwasanya engkau telah pergi ke Masjidil Aqsa. Ya betul. Nah, lalu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, coba ceritakan apa yang ada di Masjidil Aqsa ini. Kan? Nah, lalu Nabi Muhammad itu menceritakan bahwa Masjidil Aqsa ini kubahnya kuning, bentuknya seperti ini, musola seperti ini dan lain sebagainya. Nah, lalu ya setelah diceritakan, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya kamu benar. Nah, lalu saat itu masuk Islam tuh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah, setelah Abu Bakar As-Siddiq mengatakan benar, lalu Nabi Muhammad memberikan gelar kepada Abu Bakar As-Siddiq yaitu As-Siddiq yang membenarkan. Ya. Karena beliau sudah pergi ke Masjidil Aqsa duluan, jadi tahu tuh tempat-tempatnya. Ya. Gambarannya udah tahu, jadi nggak mungkin dikibulin ya, atau dibohongi. Ya. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad mencerita, ya benar. Nah, lalu diberikan gelar. Dan Abu Bakar As-Siddiq adalah orang pertama yang masuk Islam dari golongan laki-laki dewasa. Ya, jadi itu beda-beda tuh. Ada dari golongan perempuan berarti Siti Khadijah. Dari anak kecil yaitu Anas bin Malik dan lain sebagainya. Beda-beda. Ya. Nah, maka kita akan termasuk ke dalam golongan-golongan As-Siddiq. Lalu golongan yang ketiga adalah wasyuhada. Itu orang-orang yang mati syahid. Siapakah orang-orang yang mati syahid ini? Ya, contohnya orang-orang yang berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ada saudara-saudara kita yang di Palestina, itu mati syahid. Jadi ketika meninggal langsung masuk surga.
ya, tidak ada hambatan dulu, tidak ada loading, ya, tidak ada macet di jalan, langsung terbang ya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana selain kita berjihad untuk masuk surga, yaitu adalah ketika contohnya misalkan ada seorang muslim dia lagi naik pesawat, ya, pesawatnya trouble nih, jatuh di lautan, tenggelam, ya, atau orang yang naik perahu, ya, perahunya misalkan patah atau bocor dan sebagainya, tenggelam. Nah, tenggelam ini dia mati syahid. Jadi salah satu orang yang mati syahid adalah orang yang tenggelam, ya, jadi meninggal. Atau misalkan yang lainnya itu ketika ada wanita hamil, ya, ketika ia mau melahirkan, ia meninggal tidak selamat, itu termasuk juga orang-orang yang syahid. Jadi kita akan termasuk atau bersama ke dalam golongan orang-orang yang syahid. Nah, lalu selanjutnya wassalihin, yaitu orang-orang yang soleh, ya, seperti ustaz-ustaz kita, kiai-kiai kita, ya, ulama-ulama besar kita, ahlul hadis dan lain sebagainya. Kita akan termasuk ke dalam golongan-golongan orang-orang yang soleh. Nah, maka ketika kita taat, maka kita akan bersama ke dalam golongan tersebut. Ya, ada 4. Ya, dari Nabi, As-Siddiq, Wasyuhada, dan Saleh. Nah, ketika kita menemukan orang-orang ini orangnya udah taat nih, ya, kita melihat dalam sekilas, oh rajin banget ibadahnya, ya, puasanya rajin banget, ya, sedekahnya banyak banget dan lain sebagainya. Nah, kita udah nemu nih orang tersebut, apa yang kita lakukan? Ayatnya menyebutkan wahasuna ulaika, dan itu adalah sebaik-baiknya orang yang ditemani. Jadi kita temani itu orang tersebut, ya. Kita jadikan sahabat agar nanti kelak di akhirat kita bisa berhujah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk neraka, wahai Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berteman, sahabat kepada fulan, maka tolong angkatlah aku dari api neraka. Jadi lalu masuk surga. Nah, jadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan bersama kepada golongan-golongan orang yang ya tersebut yang saya tadi sebutkan, ya. Nah, apa yang menjadikan orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau salah satu ibadah yang paling penting, ya, yang menjadikan tolak ukur taat itu adalah sholat. Karena tadi saya sudah sebutkan bahwa sholat ini yang diperintahkan atau perintah yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak melalui malaikat Jibril, enggak melalui Al-Qur'an, hadis dan lain sebagainya. Tidak, melainkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, langsung bertemu, ya. Nah, maka ada hadis yang mengatakan, ya, dari Abu Hurairah ini mengatakan bahwasanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Ya. Jadi hadis ini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu adalah sahabat Nabi, ya, yang digelari Abu Hurairah. Yaitu siapa Abu Hurairah? Yaitu bapak kucing. Hurairah itu kucing, ya. Jadi Abu itu bapak, di Hurairah itu kucing, bukan kitun doang, tapi Hurairah itu juga kucing, ya. Jadi bapak kucing. Nah, maka sahabat Abu Hurairah ini berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, atau mengatakan bahwasanya inna awwala ma yuhasabu bil abdu, sesungguhnya ada sesungguhnya, jadi ditekankan sesungguhnya suatu amalan ketika seorang hamba ini meninggal, yang paling pertama ditanyakan dari amalan-amalan hamba tersebut adalah sholatnya. Ketika kita sudah meninggal, ya, kita dikuburkan, ya, lalu kerabat-kerabat kita sudah meninggalkan kuburan. Nah, itu yang paling pertama ditanyain adalah sholatnya. Ya, bagaimana sholat kita? Ya, apakah kita sholatnya lalai? Ya, apakah sholatnya ini baik dan lain sebagainya? Itu yang paling ditanya adalah sholatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anja. Dan barang siapa sholatnya itu benar sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya,
sesuai fikih-fikihnya dan lain sebagainya, maka orang tersebut, hamba tersebut sudah selamat dari api neraka. Jadi sholatnya sudah selamat. Ya. Jadi kita mengetahui bahwasannya mazhab ini sebenarnya mazhab ini ada 10. Ya. Ada 10 atau 11. Tapi yang kita ketahui yang paling terkenal itu hanya 4. Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi. Nah, maka perbedaan mazhab ini tidak perlu kita tentang ya atau berkelahi dan lain. Kita terima saja. Setiap muslim ini memiliki pendapat masing-masing. Nah, lalu wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Jika sholatnya itu buruk, ya, atau fasid atau rusak, sholatnya rusak ya, maka orang tersebut termasuk golongan orang yang merugi. Kenapa sholatnya fasid? Contohnya, kalau dalam sekitaran kita di Keranggan, kalau misalnya saya pernah lihat itu ada masjid gede, nggak tahu saya lupa namanya ya. Ada masjid gede banget, tapi setiap sholat itu sepi. Kalau ada yang tahu ya, kalau masjidnya gede, tapi setiap azan sholat itu nggak pernah aja, itu sepi ya. Ternyata itu masjid Syiah. Di Keranggan ada, lupa saya teman-teman. Ya. Nah, jadi kita harus hati-hati juga. Jadi sholat-sholat itu kita harus sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW. Nggak usah yang aneh-aneh lah, nggak usah dikasih batu lah, ya kan? Sholatnya misalkan harus di tempat yang khusus atau lain sebagainya, nggak usah yang aneh-aneh. Kita harus dengan syariat Rasulullah SAW. Nah, sholat inilah yang cacat nih, ya kan? Nah, yang akan menjadikan hamba tersebut orangnya merugi. Namun perlu diperhatikan. Kita juga, misalkan kita sholat, ya kita sholat nih, udah dengan syariat Allah, ya, sudah fikihnya udah benar. Nah, kita juga bisa termasuk orang yang celaka. Ya, kita udah sholat, tapi kok kita dibilang orang-orang yang celaka? Ya, mengapa? Karena dalam surat yang ada ayat Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, wailul lil musallin. Wailun lil muslimin. Wailun itu artinya celaka. Celakalah orang-orang yang sholat. Bayangin, orang yang udah sholat tapi celaka. Ya. Udah beribadah kok bisa celaka sih? Kenapa? Ya. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang yang ketika sholat dia lalai. Jadi kalau sholat pikirannya kemana-mana. Ya. Jadi ketika dia takbir, hatinya itu tidak menyambung. Jadi sholatnya ini udah kacau. Jadi hanya sebatas menggugurkan kewajiban aja. Itu yang salah. Ya. Jadi orang yang celaka itu. Makanya kita harus memperbaiki sholat-sholat kita setiap harinya. Nah, fa in taqasa min fardhati syai'un. Ketika ada sesuatu kewajiban dalam ibadah-ibadah kita ini cacat, ya. Misalkan kita kurang atau tidak mengetahui ilmu-ilmunya, ya. Atau tanpa kita sadari kita melakukan hal yang salah. Ya. Bagaimana caranya? Fa in taqasa min fardhati. Dan jika ada kekurangan dalam kewajiban tersebut, apa yang kita lakukan? Qala Rabbu azza wa jalla, lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hambanya, unzuru, lihatlah hamba tersebut. Unzuru, ya, lihatlah hamba tersebut. Hal lil abdi min tatawwu. Apakah dalam seorang hamba tersebut ada tatawwu, yaitu sholat sunnah atau yang sunnah-sunnah? Tatawwu itu yang sunnah-sunnah. Ya. Nah, kenapa sholat sunnah ini fayu'malu minha man taqasa min fardhati summa taqulu sa'a amali hala. Jadi yang sunnah ini akan membenarkan kekurangan-kekurangan dalam kewajiban tadi. Ya. Jadi kekurangannya itu dilengkapi dengan sunnah-sunnah. Makanya ketika sholat itu ada sholat sunnah, ya. Atau puasa ada puasa sunnah dan lain sebagainya. Ya, ada sedekah yang wajib dan sedekah ada yang sunnah juga. Ya, jadi semuanya saling berdampingan. Mengapa? Ya karena biar amalan tersebut itu sempurna. Ya, tidak ada cacat di dalamnya. Nah, maka sholat ini yang harus kita perhatikan. Ya. Contohnya ketika logikanya kita kan sudah mengetahui bahwasanya rukun Islam itu ada 5. Kalau kita megang ini, ya dengan misalkan ini agama kita pegang,
Nah, agama ini kalau kita pegang dengan rukun Islam yang 5 ini akan kokoh nih, ya kan? Nggak bakal jatuh. Nah, misalkan kita tidak mengerjakan haji, ya, maka satu putus nih. Ya. Agamanya masih bisa dipegang? Masih kuat. Ya. Kita tidak bisa haji. Kenapa ya? Mungkin karena kita kurang biaya atau fisik kita sudah tidak kuat atau lain sebagainya. Jadi haji ini kita tidak bisa melaksanakan. Namun hati kita, niat kita ingin melaksanakan haji, tapi tidak apa. Ya udah, hajinya lewat. Nah, misalkan puasa, ya, zakat dulu zakat. Ya, misalkan zakat ini, wah kita nggak ada duit nih. Kan ada zakat mal dan zakat fitrah, ya, ada dua. Nah, dari dua tersebut kita nggak bisa melaksanakan nih. Lagi nggak ada, lagi di bawah, ya, kita lagi nggak ada rezeki, nggak ada uang dan lain sebagainya. Ya udah kita tidak melaksanakan zakat. Nah maka agama ini masih kuat, masih kokoh nih, ya kan? Agama ini masih kuat nih. Nah kita tidak melaksanakan puasa kalau misalnya gitu. Kenapa? Misalkan kita sakit, dari sakit itu dalam sebulan itu kita tidak bisa melaksanakan puasa. Atau ibu hamil, ya, ibu yang menyusui itu nggak kuat tuh puasa. Ya. Atau orang-orang yang udah tua, yang udah pikun, nah itu tidak termasuk yang wajib puasa. Maka rukun Islamnya telah tinggal dari 3, ya, 3 dari 3. Tinggal sisa 2, syahadat dan sholat. Nah maka kalau kita meninggalkan sholat, maka agama kan jatuh. Nggak bisa dengan syahadat aja. Ya, jadi kita harus kuat dengan sholat juga agar agama ini tidak lepas. Nah logikanya begitu. Ya. Jadi sholat ini adalah sesuatu ibadah yang amat penting. Ya, dalam kehidupan kita seorang muslim, sholat ini amat sangat penting. Ya, supaya agama ini kokoh, masih kokoh kita bisa pegang. Nah, maka dalam setiap gerakan sholat, ya, itu adalah sebuah doa. Ya. Jadi kalau kita sujud, kita bisa berdoa langsung. Ya. Subhanarabbiyal a'la. Kita langsung doa juga apa-apa. Sehabis kita melaksanakan doa sujud, kita lanjut doa. Allahumma gfirli wa liwalidayya dan sebagainya. Allahumma yarham, ya, dan lain sebagainya. Kita minta rezeki, Allahumma hablana dan lain sebagainya. Nah maka itu boleh. Jadi kita tidak perlu ketika kita sujud ini, sujud yang lama itu sujud yang terakhir. Jadi setiap sujud boleh ada dilamain juga. Ya. Atau lagi iktidal. Makanya kalau di Arab tuh ya, itu kalau iktidal suka lama. Kadang 15 detik, 20 detik. Nah itu lagi berdoa. Jadi sami Allah liman hamida rabbana walakal hamd. Segala puji bagi Allah. Ya. Mil'us samawati, yang mengisi, ya, semua langit-langit. Memilul ardi, dan mengisi semua apa yang ada di bumi. Memilul masyita min syai'in, dan mengisi apa yang kamu inginkan. Jadi ketika kita iktidal nih, ada waktu mustajab kalau kita berdoa. Jadi ketika kita beriktidal, ya, maka posisi iktidal ini adalah posisi doa-doa mustajab. Nah, sebagaimana kita tadi udah berdoa, ya samawati. Kalau seorang hamba ini meminta apa yang ada di isinya langit-langitnya, langit 1, 2, 3 sampai 7, maka Allah akan kasih. Pemirul ardi, dan apa yang diisi dalam bumi itu Allah akan kasih. Pemirul masyitani syai'in ba'du, dan apa yang kamu inginkan akan aku kasih. Nah, maka ketika tidak ini, maka ada waktu mustajab. Jadi kita bisa berdoa di sini, ya bisa dilama-lamakan. Nah, maka semua gerakan sholat ini adalah doa. Nah, ketika kita sudah mematuhi doa, lalu apa larangannya? Apa konsekuensinya, ya, atau ikopnya kita meninggalkan sholat ini apa? Ya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, al-ahdu bainana wa bainahum salatun. Faman taraka faqad kafar. Jadi perjanjian di antara kita, yaitu umat muslim dan umat selain muslim atau umat orang kafir, ya. Jadi kafir itu selain dari muslim. Nah, apa perjanjiannya? Yaitu adalah tentang salatnya. Faman taraka faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat wajib, maka ia telah kafir. Ya. Jadi misalkan zuhur dia tidak salat, ya udah
itu termasuk orang kafir. Ya, jadi sholat ini penting bagi diri kita. Nah, maka dalam kesempatan kali ini sampai jam berapa? Bisa ya, bentar lagi berarti ya. Nah, maka dalam akhir-akhir ini kita harus menjaga sholat kita, ya, sebagaimana kalau kita rasakan. Ya. Kalau saya ngerasain itu waktu ini sudah amat cepat. Ya. Kalau saya ngerasain kok ini waktu ini udah amat cepat. Kok udah minggu aja gitu ya. Baru juga kemarin Senin gitu. Atau kemarin baru Jumat kok udah minggu aja gitu. Ya. Jadi serasa seminggu itu cepat gitu. Jadi 2 hari, 3 hari cepat. Rasa cepat banget. Nah, itu adalah salah satu tanda-tanda kiamat. Jadi perlu kita ketahui, harus kita sadari ya bahwasanya kiamat ini makin dekat. Ya. Jadi kita harus saling mengintrospeksi diri kita. Ya, salah satunya itu ya, waktu terlalu cepat. Jadi seminggu jadi sehari jadi mungkin 2 jam, 3 jam dan sebagainya. Itu salah satu tanda-tanda kiamat. Atau yang lainnya, misalkan ada di Palestina yang udah dijajah Israel alaihi, itu ada danau namanya Danau Tiberias. Ya. Jadi kalau bapak mau searching Danau Tiberias silahkan. Itu ada salah satu tanda kiamat akan muncul. Jadi kalau danau tersebut surut nih, ya walaupun udah diisi sama manusia, isi yang banyak, ya, tetap itu bakal surut. Nanti akan menandakan kiamat sudah. Jadi kalau lihat di YouTube itu mungkin udah 3/4-nya itu, sisa 3/4-nya. Ya, menuju setengahnya. Jadi dulu kota yang tenggelam di danau tersebut udah kelihatan tuh. Udah mulai kelihatan. Nah, dalam hadis mengatakan ketika danau tersebut sudah surut, maka akan muncul gunung emas. Nah, dari gunung emas itu orang-orang akan berbondong-bondong mengambil gunung emas tersebut. Diborong-borong diambil tuh, ya. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya ketika gunung emas tersebut sudah habis, maka keluar Ya'juj Ma'juj. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, makanya kita harus selalu berintrospeksi diri. Atau yang lainnya misalkan, ya, bencana-bencana alam yang ada di dunia ini semakin sering ya, terjadi. Setahun itu mungkin ada belasan atau lain sebagainya. Itu adalah tanda-tanda kiamat juga. Jadi semakin hari kita harus saling introspeksi diri, ya, harus saling memperbaiki diri kita, ibadah-ibadah kita. Ingat, ya, kehidupan kita sebentar lagi. Apa yang akan kita tinggalkan? Ya. Apa yang membuat kita nyaman nanti di akhirat? Jadi setelah mati ini kan kita sudah tidak bisa melaksanakan amalan-amalan. Ya, udah stop tuh amalan, kecuali ada 4. Ya. Jadi ketika seorang hamba itu sudah meninggal, ada amalan yang akan terus mengalir walaupun seorang itu telah meninggal. Misalkan mama saya sudah meninggal nih, bukan misalkan, iya sudah meninggal. Mama saya sudah meninggal, nah maka amalan apa nih yang akan menjadikan ibu saya ini ya terus mendapatkan pahalanya, amalnya, ya. Nah, maka hadis mengatakan bahwasanya yang pertama itu sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah yang kita infakkan atau harta yang kita infakkan kepada suatu misalkan lembaga masjid, ya, orang fakir miskin, atau kita memberikan Al-Quran kepada pondok-pondok Al-Quran, penghafal Al-Quran dan sebagainya. Nah, itu adalah sedekah jariyah. Ya, ketika sedekah tersebut digunakan, maka akan mendapatkan amalan-amalan. Pahalanya terus akan ngalir tuh, ya, sampai hari kiamat. Misalkan kita sedekah masjid AC itu, ya, atau ubin lantai dan ini. Nah, itu amalannya akan ngalir terus tuh sampai hari kiamat tuh. Ya, nah maka sedekah jariyah ini amat penting bagi orang yang sudah meninggal. Misalkan Ustaz, orangnya udah meninggal nih, tapi beliau tidak memiliki sedekah jariyah. Ya udah, kita aja kita infakkan, kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal biar jadi amal jariyah. Ya. Jadi bisa. Lalu yang kedua adalah ilmu yang tafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Misalkan kita mengajari anak-anak kita membaca Al-Quran, alif ba ta sa,
dan lain sebagainya, atau mengajarkan A B C D dan lain sebagainya. Nah itu ilmu tersebut tuh kita akan mendapatkan pahalanya tuh terus saja ngalir, ya sampai anak kita sudah jadi dewasa. Ya, misalkan anaknya jadi guru, nah dia mengajari anak-anaknya lagi, udah tuh ilmu yang ngalir terus jadi makin banyak. Ya. Yang terakhir adalah wawaladun salih yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kita sebagai anak dari ibu kita, ya kita doakan supaya orang-orang tua kita, ibu maupun ayah kita, yang diberikan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga para jamaah yang hadir di sini diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan agar masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.